Kalau di ultra itu kita nggak boleh nunggu kita kosong atau kita lapar. Oke. Kita udah atur nih kira-kira nih, oh dalam mungkin snack bar yang kita makan cukup mampu menahan menunda rasa lapar selama 1 jam. Jadi sebelum 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 1 jam ya sudah kita makan lagi gitu. Isi Isi dulu lagi gitu gitu. ya. Jadi jangan sampai bohong. Jadi yang dilatih ini adalah fisik dulu. Kalau saya pribadi bukan komponennya gitu, bukan di upgrade komponennya tapi di upgrade fisiknya dulu. Berarti equipment sebenarnya nomor 2-nya lah ya. Nomor 2-nya betul. Lebih ke endurance atau ke performance badan dulu sebenarnya. Betul. Halo teman-teman, balik lagi di Better Everyday Podcast by Sportigo. Hari ini kita punya tema yang spesial yaitu Beyond Limits karena kita kedatangan seorang narasumber yang melakukan suatu hal yang di luar limit ya teman-teman, gak kayak orang seperti biasanya. Halo Kak Handika. Halo. Terima Ya. kasih waktunya sudah datang, Thank you. sudah menyempatkan waktu ke sini. Ya. Boleh cerita sedikit nih, kemarin kan habis selesai event ya di Malaysia. Iya. Yang namanya itu Peninsular Divide. Oke. Boleh cerita sedikit Kak, pengalamannya Peninsular Divide itu seperti apa di sana? Oke. Perkenalkan sebelumnya nama saya Handika. Saya seorang ultra cyclist yang kemarin baru saja mengikuti event Peninsular Divide. Peninsular Divide sendiri adalah event ultra cycling unsupported yang memiliki jarak lomba 1.500 km dengan total ketinggian 22.000. Ini event yang kedua kalinya Peninsular Divide dan alhamdulillah kemarin saya bisa finish sebagai finisher kedua di event tersebut. Gitu. Finisher kedua. Finisher kedua. Ada berapa total ini partisipannya? Total kurang lebih 50 partisipan dari 13 negara ya. Wow, 15 negara, 13 negara, 50 partisipan, Iya. juara 2. Juara 2. Dan ini tahun keduanya Kak Tahun kedua. Handika ikut ya. Tahun lalu kalau nggak salah juara 1 ya. Yes, betul. 2024 ya di event perdana mereka. Kebetulan saya sebagai partisipasi juga dan alhamdulillah bisa menjadi juara 1 di event perdananya. Oke. Nah, bisa cerita sedikit Kak pengalamannya pas di Peninsular Divide ini, dia tuh tracknya tuh kayak gimana, sejauh kalau nggak salah tadi 1.500 km ya? Iya. Dan ada jarak mungkin naik turun ya? Iya. Apa sebutnya tadi? Ada rute menanjak, ada climbing. Ya jadi kalau boleh saya jelasin rute yang dibuat oleh Peninsular Divide sendiri adalah rute yang variatif ya. Jadi banyak campur, nggak cuma rute aspal, tapi dia ada rute gravel juga, sekitar 6-10% rute gravel. Ada rute yang kita masuk ke hutan juga ada. Jadi memang cukup variatif ya rutenya. Dan kita melewati pesisir pantai, langsung masuk ke tengah, melewati pegunungan di Cameron Highland. Ada beberapa di mana namanya Titiwangsa, yang dimana tempat wisata liar di sana seperti gajah, harimau gitu. Itu memang yang bisa kita jumpai langsung di depan mata kita. Oke, karena dia nggak lewatin jalan biasa ya. Betul, jadi kita lewatin perkampungan-perkampungan, hutan-hutan yang cukup masih perawan, yang dimana satwa liarnya masih banyak. Masih banyak lah beraktivitas lah mereka itu ya. Betul. Jadi karena acara ini dibuatnya emang dari ujung ke ujung Malaysia berarti. Dari ujung Malaysia, Semenanjung, dari Johor, finishnya di Perlis. Perlis itu ya kurang lebih 3 km udah Thailand lah. Oke, udah ujung lah berarti ujung ya. ke ujung dah. Ujung dan treknya itu bukan jalan biasa ya berarti ya. Baik yang pegunungan lewatin nggak Kak? Lewatin pegunungan. Pegunungan ya, pegunungan terus jalan bebatuan, naik turun kurang lebih 22.000 ya. 22.000 ketinggian. 22.000 ketinggian berarti kira-kira. Wow, itu ya memang beyond limit banget sebenarnya. Betul. Nah,
motivasi apa nih Kak ikut acara ini nih? Motivasinya sih sebenarnya saya untuk mengukur kemampuan diri ya. Karena memang sebelumnya saya juga pernah ikut di event yang sebelumnya atau di event-event ultra yang lain. Jadi kalau menurut saya sendiri suatu tantangan ya untuk bisa menyelesaikan rute sepanjang 1.500 dengan kontur yang beragam, dengan kontur rute yang beragam, dan yang perlu dipastikan di Malaysia itu memang kondisinya, situasinya sepi banget. Jadi kita tuh 40 sampai 50 kilometer itu bisa kita tidak menemukan rumah, memang benar-benar hutan, dan disitulah letak tantangannya yang saya merasa saya harus coba dan harus selesaikan. Oh, tantangannya di sana nggak ada. Tantangannya di Makhluk sana, hidupnya betul. cuma ada hewan sama tumbuhan berarti ya. Betul. Hewan sama tumbuhan doang berarti. Terus jalannya juga berarti kalau kita bilang, kalau misalnya Andika bilang itu ada hewan-hewan segala macam, berarti kan kayak hutan-hutan sebenarnya ya. Betul. Berarti itu juga gelap. Gelap banget. Jadi kayak apalagi malam ya. Kebetulan saya juga jalannya itu kan dari malam sampai pagi kan. Gitu. Jadi hanya lampu yang saya bawa aja itu sebagai penerang. Oke. Gitu. Jadi memang benar-benar gelap. Nah ini kan berarti dari ujung ke ujung 1.500 kilometer. Ya. Itu dikasih jaraknya atau limit waktunya itu berapa hari? 156 jam. 156 jam berarti kurang lebih hampir seminggu ya berarti. Ya 6 hari 7 harian. 6 sampai 7 hari ya limitnya. Nah itu panjang, dia ada kayak pos atau checkpointnya nggak Kak? Ada. Dia ada 4 checkpoint. Terbagi di beberapa kilometer gitu ya. Checkpoint pertama kalau nggak salah di 300-an. Checkpoint kedua di 500 something. Ya begitupun selanjutnya sampai checkpoint 4 di 1.100. Sampai akhirnya di finish di 1.530 kilometer. Dari titik start sampai titik selesai 1.500, hampir bisa dibilang 500 kilo ya per titiknya ya. Ya kurang lebih. Kurang lebih tergantung dari mereka setnya juga di mana ya. Betul. Lihat mana tempat lokasi yang oke gitu juga ya berarti. Betul, untuk checkpoint. Untuk checkpoint ya. Benar. Wow 500 kilo, rasanya gimana Kak? 500 kilo tuh sepedaan rasanya? Ya sebenarnya kalau kita jangan pernah memikirkan 500 kilonya sih. Kembali lagi ini adalah manajemen sih kalau saya bilang. Kita mengatur bagaimana kita set tuh bukan 1.500 kilonya. Tapi kita harus pecah jadi potongan-potongan kecil jam per jam. Jadi kita targetnya itu. Kalau saya pribadi, karena kalau bicara 1.500 pasti kita udah nyerah duluan kan. Udah jiper duluan gitu kan. Jadi tapi kalau kita potong kecil-kecil, saya rasa pasti bisa kita lewatin. Gitu. Misalkan 100 kilo pertama di 3 jam, ya kita fokusnya di situ. Lama-lama terus sampai akhirnya bisa. Nah sepedaan ini kan olahraga yang endurance-nya sangat endurance banget ya. Maksudnya ketahanan tubuh itu kan. Apa yang buat Kak Handika tuh, gue kayak mau jalan ini nih, kayak seru nih gitu. Itu dari mana kepikiran mau sepedaan panjang gitu misalnya? Satu yang pasti kalau saya sih merasa mendapat ketenangan ya kalau sepeda endurance itu. Kan sebelumnya kan saya ikut competitive race yang sepeda jarak pendek dengan kecepatan gitu ya kan. Tapi di sisi lain saya menemukan diri saya yang lain ketika saya melakukan perjalanan jarak jauh nih. Seperti kayak ya dialog dengan diri sendirilah gitu ya kan. Dan saya sadar ketika itu endurance itu bukan bicara tentang kekuatan fisik, tapi tentang ketabahan, tentang kesabaran. Itu yang diuji gitu. Jadi banyak hal tentang hidup yang saya dapat selama saya mengikuti ultra cycling ini. Jadi, Oke, berarti dapat ketenangan. Dapat ketenangan berarti kayak self improvement lah ya. Yes. Buat kehidupan yang kita jalani sehari-hari juga berarti. Benar. Oke, berarti Kak Andika orang sabar ya? Bisa dibilang iya, gitu enggak ya? juga. Yes or no ya Kak? Yes or no. Berarti bisa dibilang untuk self improvement, cari ketenangan. Betul. Oke. Nah, tapi
Tapi Kak kan ketenangan bisa cara yang lain nih, Ya, nggak harus di ultra cycling. Nah, sedangkan ultra cycling kan panjang banget nih, ya, malah kadang 7 hari bisa jadi nggak sabar, nggak selesai-selesai sebenarnya. itulah tantangannya. Oke, Jadi tantangannya bagaimana kita ikhlas di perjalanan itu, sabar, dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita menerima rasa sakit tapi tanpa menyerah. Itu oke. yang penting sih kalau buat saya. Balik lagi ke motivasi awal berarti, Ya, ada challenge yang, mau dilewati, tapi juga di ya, tengah-tengah ada pelajarannya ya, betul, yaitu kesabaran dan ketahanan itu. betul. Menahan Oke, rasa sakit tanpa menyerah loh. iya. Itu karena perjalanan yang panjang Oke, gitu. rasa sakit, kalau kita berarti naik sepeda 500 kilo kan sakit, bukan sakit ya, jauh sekali ya. Apa aja yang rasanya sakit nih, selain pasti kan kaki sakit nih, Heeh. sakit Banyak, itu di mana aja tuh? banyak. Mungkin secara fisik kita sakit, Mmm, gitu pasti lelah gitu ya kan pasti. Cuman yang menguatkan kita adalah mental. Di situ yang saya bilang mental kita diuji untuk terus bertahan, untuk sabar gitu ya kan melewati kilo per kilonya sampai kita menemukan checkpoint, sampai kita istirahat gitu ya kan. mmm, Sebenarnya kalau saya lihat ini bukannya seberapa cepat gitu, tapi seberapa konsisten kita terus mengayuh gitu dan kesabaran kita ya kalau kita lelah ya kita berhenti gitu ya kan. Eh, Bukan dipaksa gitu kan. Sampai pada akhirnya ketika selesai semua recovery-nya sudah selesai kita lanjutkan lagi perjalanan. mmm. Yang penting sih prinsip saya tidak berhenti gitu. Berarti, kalau yang saya tangkap nih, Ah, kita butuh tahu nih, kita memanage-nya seperti apa, betul. dari, kapan kita harus berhenti, Benar, pengontrolan diri lah ya betul. berarti ya. Selain itu selain kita sabar, tahan sakit, sama kita juga harus tahu kapan kita harus berhenti. Ya, Karena kan biasa orang juga, apalagi di olahraga ya, betul. di olahraga kadang ada orang yang mungkin bisa dapat penyakit dari olahraga karena dia udah tahu nih sebenarnya ada yang nggak beres di badannya, tapi Betul. dia paksain, dia nggak Betul. kontrol. Itu. Berarti kurang lebih kayak gitu. Betul. Oh, I Jadi kita harus see. bisa apa? Bisa tahu kondisi kita, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus eh, melanjutkan perjalanan dan yang pastinya kita harus tahu nih kapan kita harus isi karbo Hmm, misalkan gitu ya kan. Kapan kita refill ya kan. Itu harus diatur manajemennya. Karena kalau enggak apalagi di Malaysia kan kita jarak 40-50 kilo nggak ketemu warung gitu ya kan, hmm. nggak ketemu minimarket atau apa. Jadi memang kita harus persiapkan itu. Itu sebabnya saya persiapkan, saya bawa tas yang dimana ada supply di situ ya kan, yang dimana ketika saya tidak menemukan warung atau rumah penduduk untuk kita minta atau kita beli sesuatu untuk perjalanan kita ya kita sudah persiapkan. Jadi memang benar-benar manajemen lah kita mesti atur yang baik. Nah, untuk kita memanage nih Kak, dari mental dan juga fisiknya nih. Biasanya Kak Handika tuh gimana untuk manage-nya? Misalnya sebelum checkpoint tuh kan anggap 500 kilometer ya, setiap 500 ya. Apakah misalnya di 300 udah capek nih, biasanya tuh kayak gimana Kak manage-nya? Yang tadi saya bilang gitu, sebenarnya ini adalah ultra endurance yang kita tidak terlalu membutuhkan kecepatan. Jadi kita harus sustain, maintain speed kita dan kita tahu nih di kilometer berapa nih kalau kayak saya sendiri di 150 saya harus refill isi air Hmm, gitu ya kan. Refill air dan belum makan. Saya hanya makan snack bar mungkin gitu ya kan sampai pada di kilometer 250 saya baru makan besar biasanya seperti itu. Jadi hal-hal itu diatur dan sebelumnya kan saya pernah mengikuti event ultra yang lain ya itu sebagai ya kita udah tahu lah siklus badan kita bagaimana kapan waktunya gitu ya. Jadi emang kita yang ngatur sendiri karena level orang itu beda-beda pastinya. Ada yang per 100 kilo dia harus carbo loading, ada yang per 200 tapi masing-masing orang punya cycle yang sendiri ya. yes betul setiap orang punya ininya sendiri lah punya pakemnya sendiri dia punya aturannya dia
gitu. Ya misalnya kayak Kak Handika kan berarti 150 itu nyenek misalnya ya. Ya, Di 250 baru makan besar. baru makan besar. Ya, orang mungkin bisa ada yang di start di 100 gitu Betul. misalnya ya. Atau nanti makan besar lagi di 200, 300 ya. Betul. Kita harus kenal diri sendiri dulu berarti lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya begitu. Yang penting kita tahu kapan harus refill. Betul. I see. Oh, kayak gitu Kak Handika butuh berapa lama untuk dapat cycle-nya nih sendiri nih? Maksudnya perputarannya ya, perputaran kayaknya 150 nyenek dulu, harus nyenek nih, kayak 250 baru makan nih, itu berapa lama baru ketemu? Pastinya sih jangan sampai kita tunggu lapar ya. Kalau di ultra itu kita nggak boleh nunggu kita kosong atau kita lapar. Oke. Kita udah atur nih kira-kira nih, oh dalam mungkin snack bar yang kita makan cukup mampu menunda rasa lapar selama 1 jam. Jadi sebelum 1 jam ya sudah kita makan lagi gitu. Isi Isi dulu lagi gitu. ya. Jadi jangan sampai bong. Kalau istilah di sepeda tuh bong, jangan sampai bong karena apa? Kalau udah bong itu artinya energinya udah habis, kita butuh ketika kita masukkan karbo ataupun nutrisi ya itu dia nggak langsung. Jadi butuh proses untuk jadi tenaga gitu ya kan. Jadi cukup lama. Jadi menurut saya itu nggak efisien. Jadi memang harus kita atur sebelum lapar ya kita harus isi. Gitu. Jadi dia terus sustain jalan terus. Gitu. Nah, kalau dari itu kan berarti kita ngomong soal dikonsumsi makanan ya buat refuel badan kita ya, tenaga segala macam. Biasanya untuk makanan itu minum itu Kak Handika biasa bawa apa aja? Misalnya kayak makanan snack bar itu apa, makanan beratnya itu apa gitu. Oke, kalau makan berat pasti ya saya makan di biasanya checkpoint atau ada di kedai-kedai warung kalau di Malaysia. Tapi kalau yang saya bawa sudah pasti adalah elektrolit biasanya, terus gel dan snack bar. Ya banyaklah snack bar yang dijual ya. Oh snack bar ya. Berarti Kak Handika juga tadi ada mention soal elektrolit. Nah, Handika kan juga salah satu yang konsumsi Endurgo kita ya. Iya. Kenapa Kak Handika pilih Endurgo? Alasannya karena memang ini yang sudah saya pakai. Saya udah pakai sudah cukup lama, udah kurang lebih 3-4 tahunan lah ini saya memang menggunakan ini. Karena Endurgo ini memang cocok buat olahraga ultra seperti ini gitu ya. Untuk ketahanan segala macam. Selain itu, selain elektrolit dia juga ada kandungan karbonya gitu ya. Sehingga lumayan nih gitu ya kan, kurang lebih kalau nggak salah komposisinya 35 gram gitu ya. Jadi lumayan membantu memberikan tenaga. Oke, untuk tenaga juga ya, Untuk selain tenaga ganti let's say cairan juga ya. Betul. Oke. Biasanya untuk elektrolit ini kan biasanya kalau atlet atau enggak ultra endurance ya. Ada cyclingnya, ada cycle sendiri untuk kita konsumsi. Biasanya Kak Handika cara minum itu gimana? Saya biasanya ya kalau saya masukin ke dalam bidon gitu ya kan. Saya ada 2 bidon, biasanya dua-duanya full isinya ya Endurgo. Endurgo. Biasanya minumnya itu setiap berapa lama sekali? Paling saya minum sekitar 5 menitan lah, 5-10 menit. Tapi itu hanya untuk ngebasahin aja. Basahin mulut aja gitu ya. Betul. Oke. Apa yang bedanya kalau misalnya dulu sebelum konsumsinya? Jadi gini ya, elektrolit ini isotonik itu kan bantu kita buat kita fokus, Betul. nambah stamina, terus kita mengurangi resiko kram ya. Betul. Nah, apakah pernah nggak bedanya, rasa bedanya itu gimana Kak? Beda. Minum apa enggak? Beda banget karena ketika melewati beberapa rute di Malaysia kan cukup panas. Jadi memang saya sangat terhindar dehidrasi salah satunya itu. Terus yang pastinya itu mengisi buat tenaga gitu. Jadi ada kandungan karbonya yang memang untuk membantu energi saya. Oke, ya kan, selain yang lain karena ada karbonya ini yang bikin bantu energi juga ya. Betul. Oke, karena
karena nggak boleh terlalu banyak juga karbo yang masuk sebenarnya, Betul, apalagi kalau makan berat atau nggak lagi nyeneknya ya. betul. Karena kalau di ultra itu nggak bisa kita makan terlalu banyak. Jadi khawatir akan mual atau apa gitu ya kan. Jadi memang harus diatur sedikit tapi terus continue seperti itu. Oke, jadi ya dikit-dikit buat Betul, jaga ketahanan ya. Balik lagi endurance itu ketahanan. betul. Itu kenapa minuman isotonic atau Endurgo ini cocok buat Cocok, ketahanan ya. sangat proof. Pernah kram nggak kak? Alhamdulillah sih nggak pernah. Nggak ya. Nggak. Berarti works dong, minuman isotonic itu berarti works ya kalau Sangat gini nggak kram berpengaruh. ya. Sangat berpengaruh. Oke, I see. Ya karena kebanyakan orang kram nggak tahu kenapa sebenarnya kan. Orang berasanya kram itu kurang kurang pemanasan. Padahal sebenarnya kurang cairan. Betul, setuju. Ini sangat kebantu banget. Buat teman-teman sih ya harusnya boleh dicoba apalagi yang untuk recycling ya. Untuk Kayak endurance, ultra endurance ultra ya. endurance lah. Apapun itulah, ada yang maraton mungkin kalau di lari ya kan. Kalau di sepeda disebutnya ultra cycling. Oke. Jadi Endurgo ini sangat penting buat menunjang kebutuhan kita. Oke. Nah, tadi kan kita bahas dari persiapan makanan ya kayak nutrisi during lah ya, during ultra endurance ini. Kalau di sepeda ini dalam gearnya berarti ya, sepeda yang harus dipersiapkan tuh apa aja nih semuanya nih? Dari misalnya contoh ya, kalau kita main pedal kan butuh raketnya nih. Betul. Nah, kalau ini kan berarti di sepeda. Oke. Sepeda nih apa aja nih biasanya yang disediakan, yang kita persiapin nih? Entah itu ban dalam atau apa. Yang dipersiapin yang pasti pertama sepedanya. Sepeda yang memang sesuai dengan kebutuhan ultra. Karena banyak jenis sepeda juga kan. Ada yang sepeda aero, sepeda all around. Jadi memang kita lihat tergantung kebutuhan kita. Secara yang saya lihat di ultra endurance ini biasanya konturnya naik turun, lewati pegunungan. Jadi yang kita harus persiapkan adalah sepeda all around biasanya. Sepeda endurance yang memang nyaman dipakai untuk long ride. Selain itu juga yang kita butuhin biasanya ban dalam karena kan kemungkinan besar bocor itu udah pasti di tengah jalan dan dimana ya kita nggak pernah tahu di situasi atau di titik mana yang kita bisa menemukan tempat tambal ban atau enggak gitu ya kan. Yang pastinya kita harus semua selesaikan sendiri gitu. Yang ketiga adalah biasanya nutrisi yang kita bawa kalau saya. Oke. Seperti Endurgo yang saya bawa, elektrolit. Saya biasanya juga bawa whey protein sachet dari Sportigo juga gitu ya kan. Terus sama snack bar Oke. gitu. Selain itu juga yang keempat biasanya ya jas hujan. Apalagi yang dibutuhin baju pengganti karena biasanya udah lewat 1 hari atau enggak kita ketemu hujan, baju basah kita harus ganti baju agar tidak masuk angin atau Ya biar nggak ada masalah yang tidak diinginkan terjadi lah ya. betul. Nah, coba kita masuk lebih dalam ke sepedanya nih kak ya. Sepeda ini berarti yang ikut itu sepedanya harus sama semua kak atau bebas mau sepeda apapun? Sepedanya yang kalau kemarin itu sepedanya sepeda road bike. Road bike. Oke. Kemarin ada maksudnya untuk gearnya sendiri boleh fix gear atau boleh yang menggunakan gear gigi gitu artinya dengan berapa speed gitu ya. Dan tapi yang pastinya semua harus road bike. Harus road bike berarti ya. Nah gear ini saya kan kurang begitu tahu ya soal sepeda ya kayak gear tuh ada berapa macam dan berapa tipe tuh dan yang cocok untuk yang Kak Handika pakai deh, yang berasa Kak Handika berasa pakai cocok itu yang seperti apa? Yang pastinya kalau saya kemarin itu saya pakai 12 speed gitu. Dengan komposisi 50-34 chainring dengan gear belakang 36 11 36 sehingga
memudahkan saya untuk melewati rute-rute climbing Mm-mm. seperti itu. Karena kalau terlalu besar chainringnya juga berat kita Berat ya. gitu. Gitu. Jadi akan menyulitkan kita juga nanti di perjalanannya. Oh karena emang nanjak naik turun ya, Betul. jadi harus disiapin yang kecil ya berarti ya. Betul. I see. Kita dulu kan pas kecil kan taunya cuma Single gear aja. ya yang kadang belakang, kalau yang depan kayak ih keren nih, oh lebih enteng nih, tapi nggak tahu. Eh, Cuma tahu oh enteng berat aja udah, yang berat buat ngebut, yang enteng buat nanjak, taunya Benar. gitu doang kan. Tapi kalau di sini kita harus sesuaikan berarti ya. Harus disesuaikan dengan rute dan konturnya. Mm-mm. Nah terus untuk road bike ini ada nggak settingan khusus gitu untuk setiap orang beda-beda, ada nggak Kak? Settingan khususnya sih pasti ada ya. Kalau saya kebetulan kemarin saya tambahin race bar itu untuk menyanggah tangan agar lebih rileks seperti itu. Oh itu buat istirahat ya? Buat istirahat betul. Oh jadi berarti kalau misalnya di gym nih, di gym kan ada alat sepeda kan, ada yang pegangan gini, Betul. ada yang buat gini berarti, yang ini berarti untuk kita pas lebih rest lah berarti ya. Lebih rest Oh, gitu. I Jadi see, I see. kita nggak hanya satu model megang handlebar, tapi ada beberapa model untuk relax aja kita untuk biar lebih nyaman nanti di perjalanannya. Ya karena kan yang ditempuh jaraknya jauh ya, Betul. jadi nggak bisa intens terus sebenarnya. Jadi Dengan satu model, satu model pegangan dengan satu gitu model kan. pegangan betul. I see. Dalam pemilihan grup set ini Kak, gimana yang cocok untuk si ultra cycling ini? Oke. Oke. Kembali lagi tergantung karakter orangnya ya. Oke. Orang dia lebih ada yang menggunakan single, single artinya tuh chainring depannya dia single, belakangnya dengan sprocket besar sampai 50 biasanya 50T, ada yang kayak begitu. Ada kurang ada lebihnya juga gitu ya kan. Kelebihannya dia untuk climbing lebih ringan, lebih enak. Tapi ketika dia ketemu jalan flat atau datar, dia cenderung putarannya lebih tinggi gitu. Jadi kurang berat gitu. Kalau saya kemarin di Peninsular, saya siasati saya menggunakan dual chainring di depan 50-34, yang dimana 34 itu saya gunakan untuk climbing, 50 saya gunakan untuk di jalan datar. Jadi climbing saya dapat putarannya, di flat saya dapat kecepatannya. Jadi kombinasi itu yang saya gunakan di Peninsular kemarin. Oke. Tapi berarti beda-beda ya? Beda-beda tergantung karakter orangnya masing-masing lah. Makanya itu tadi saya bilang level orang tuh berbeda-beda kekuatannya gitu. Jadi semua itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Karena kalau dia menggunakan rasio atau gear orang lain yang belum tentu cocok, itu akan menjadi blunder gitu ya kan. Mungkin dia akan kram karena terlalu power yang berlebihan gitu. Atau dia mungkin terlalu ringan putarannya sehingga tidak dapat kecepatannya. Itu yang akan menjadi kendala-kendala nantinya akan selama perjalanan. Tapi ada nggak Kak partisipan lain yang grup setnya itu yang beda gitu? Ada nggak? Ada. Ada. Bahkan kemarin tuh ada yang pakai fixed gear kalau di Peninsular Defy. Ada yang pakai fixed gear. Fiksi berarti satu doang gitu? Satu, belakang satu, depan satu chainringnya. Kayak fiksi? Fiksi. Oh ya? Iya. Alasannya apa tuh biasanya pakai kayak gitu? Saya kurang tahu juga sih ya. Cuman kalau saya pribadi, saya tidak merekomendasikan gitu kan. Kebetulan kemarin yang ikut adalah teman-teman fixed gear yang kebetulan masih muda, yang sangat tertantang gitu ya kan. Jadi sebenarnya lebih ke challenging sih mereka gitu. Bisa nggak saya melewati rute 1500 menggunakan fixed gear, itu aja sih. Oh jadi kayak challenging lagi, lebih ke self achievement lagi Self sebenarnya. achievement lagi, benar. Tapi itu kan kalau dipikir secara logik kan susah ya sebenarnya. Susah. Karena dia akan melewati rute tanjakan yang sangat berat kalau menggunakan single chainring. Iya. Gitu. Kecuali Single dia gear. gotong ya sepedanya ya. Ya pasti dituntun. Tuntun ya. Pasti dituntun. Turunan baru dia Ya, lepas betul, gitu ya. betul.
Oh ternyata kalau kayak gitu nggak apa-apa berarti ya sama Itu aman aja, aman ya nggak ada selama masalah dia itu road bike berarti ya. selama itu ya. Oh itu yang disebut fiksi sebenarnya. Sebut fiksi, Yang fixed gear itu fiksi berarti ya. ya Taunya dulu fiksi itu ya model sepeda itu. betul. Tapi emang dari gearnya baru disebut fiksi Iya, sebenarnya. dia single. Oke. Em, jadi banyak pesepeda juga Kak, yang mau upgrade wheel spin ya. Wheel set, Wheel set, sorry, wheel set. Mau upgrade wheel set. Kapan mereka tahu harus upgrade wheel setnya mereka nih? Selain biasanya kan sesuai kebutuhan mereka kan sebenarnya kan. Tapi ada orang yang mungkin bener, udah nggak tahan nih pengen ganti misalnya. oke. Dalam kondisi apa mereka tuh perlu upgrade? Satu, ketika performance-nya dia sudah mulai naik. Hmm. Karena dia pasti akan butuhkan teknologi wheelset itu untuk menambah kecepatan Hmm. gitu. Kalau misalkan di flat, kita bicara wheelset itu ada profil-profilnya. Profilnya itu adalah tinggi rendahnya si wheelset itu sendiri. Biasanya kalau yang sudah performance-nya sudah naik, dia membutuhkan wheelset yang karbon. Ya. Satu sisi dia lebih ringan, yang kedua lebih stiff, artinya yang ketiga itu bisa menambah laju speed gitu ya kan. Biasanya kalau di datar profil tuh di range di antara 50 sampai 65. Tapi kalau buat climbing saran saya tidak disarankan untuk menggunakan profil di atas 50 seperti 65 karena itu menjadi berat gitu ya kan. Biasanya profil di 35, 45 seperti itu. Jadi tujuannya orang untuk ganti wheelset sih sebenarnya kalau hanya untuk menambah performance-nya di supaya lebih Kalau dari Kak Handika nih, upgrade dulu atau upgrade performance diri dulu? performance dulu. Performance dulu. Sampai performance kita udah mentok karena kita keterbatasan dari equipment baru kita pakai equipment seperti gitu ya. Betul. Oh, I see, I see. Jadi yang dilatih ini adalah fisik dulu kalau saya pribadi, bukan komponennya gitu, bukan di upgrade komponennya tapi di upgrade fisiknya dulu. Nanti equipment sebenarnya nomor 2-nya lah ya. Nomor duanya betul. Oke. Nah, kalau di Peninsular Divide ini kan berarti kan rutenya beda-beda kayak. Betul. Bagaimana Kak Andika menentukan tekanan ban yang sesuai itu gimana Kak caranya? Tekanan ban ya kembali lagi tekanan angin itu kita harus lihat berapa besar ukuran ban yang kita pakai. Ya. Kebetulan kemarin saya pakai yang 700 kali 32C, bannya jadi cukup besar. Jadi tekanan anginnya tidak perlu terlalu tinggi. Jadi saya hanya pakai di belakang 70, depan 65 gitu. Jadi itu nyaman, tidak masuk ke rute gravel juga nyaman gitu ya kan. Dan sepanjang perjalanan bahu saya aman gitu ya. Intinya sih itu. Karena kan kalau terlalu kenceng anginnya, terlalu tinggi PSI-nya itu bisa membuat lelah sih sebenarnya. Bahkan speednya bisa nggak dapat karena traksi antara ban dan aspal itu tidak Nggak nempel ya? betul. Oke. Nah terus kalau bannya nih biasanya yang tubeless atau yang bukan nih Kak? Kebetulan saya pakai yang tubeless. Kenapa? Ada alasannya nggak? Kenapa pakai Alasannya tubeless? satu, tubeless itu selama bannya baru ya pastinya jarang pancer, jarang bocor. Tapi tetap saya menyediakan ban dalam ya. Saya tetap bawa ban dalam untuk berjaga-jaga. Tapi alhamdulillah kemarin selama 1.500 saya tidak ada Nggak ada kebocoran bocor ya? ban, nggak ada kebocoran, aman. Nah kapan yang pas buat kita pilih tubeless sama yang ada ban dalam itu kapan kita harus tahu gitu? Pas kapan kita pakai yang tubeless, pas kapan pakai yang ini? Idealnya sih sekarang sepeda modern sekarang ini harusnya menggunakan tubeless semua. Gitu. Karena tubeless itu selama bannya, tayarnya tidak robek,
dia kan tertutup dengan silan itu gitu ya kan. Kalau hanya kena paku atau kena jarum, dia benar-benar ketutup dengan silan itu, jadi aman, Masih bisa jalan lah ya. masih bisa jalan, betul. Oke. Kalau ini untuk amatir nih, biasanya maintenance apa nih yang harus diperhatiin nih? Biasanya orang amatir kan taunya looks segala macam kan. Tapi maintenance apa yang sebenarnya penting yang kita harus tahu gitu, biar performanya itu tetap bagus Maintenance di sepedanya nih, sepedanya apa pribadinya? sepedanya. Kalau maintenance di sepeda, yang pasti kita harus tahu dulu sebenarnya karakteristik kita tuh, kita lebih suka di mana, flat atau climbing, seperti itu. Karena seperti yang tadi saya bilang, sepeda itu punya apa namanya, ada beberapa jenis gitu ya kan. Jadi kita tentukan dulu mana kebutuhan kita. Yang kedua adalah kita pastikan gear-gearnya itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kayak kalau sepedanya aero, sepeda buat datar, ya pasti secara centering lebih besar. Terus kalau yang buat climbing biasanya cenderung lebih kecil. Begitupun dengan wheel setnya. Kalau yang climbing lebih kecil wheel setnya. Kalau untuk yang datar, sepeda datar lebih lebar gitu secara profil wheel setnya. Terus kalau maintenance ya paling rutin ya, reguler kan, karena sepeda kan kita pakai biasanya keringat, dan itu harus dibersihkan gitu karena bisa timbul korosi atau seperti itulah di sepeda. Jadi harus rutin di servis dan dibersihkan. Itu aja sih. Oke, kayak misalnya di gigi-giginya gitu ya, itu harus lebih diperhatiin berarti juga ya. Betul, itu udah termasuk dalam bagian servis kan. Biasanya kalau di servis dia dibersihkan semuanya, karena kan masih ada sisa-sisa dari oli, dari chain loop lah atau apa. Kan pastinya chain loop itu menarik pasir biasanya yang membuat rantai itu, kalau ada pasir itu seperti kayak amplas ya. Jadi gesekan itu lebih Kikis. mudah, habis gitu. Jadi mesti sering dibersihkan agar gearnya tetap oke gitu. Jadi nggak gampang aus seperti itu. Ya gear dan rantainya juga berarti ya. Iya, satu Jadi setiap paket pakai harus sebaiknya setiap pakai selesai pakai dibersihin dibersihkan, ya. betul, setuju. Karena nggak kelihatan sebenarnya efeknya ya. Benar. Kalau Apalagi kita itu investasi yang lumayan sebenarnya ya. betul, karena banyak orang tuh yang kalau udah bisa selesai main dia hanya bersihin frame-nya aja tuh. Frame-nya doang biar mengkilat, tapi dia gear-gearnya enggak. Padahal yang terpenting adalah gear. Sebenarnya semuanya penting, tapi gear itu biasanya kalau kita pakai chain loop yang tadi saya bilang, dia menarik debu-debu, pasir, sehingga bila tergesek terus menerus itu menyebabkan aus yang lebih cepat. Ya. Gitu. Kayak kalau di motor itu, kalau kita jarang cuci motor, cakram motor ya. Nah, betul. Kurang lebih kayak gitu Kurang kayak lebih bisa begitulah. bunyi-bunyi lah apa segala macam. Betul. Itu kan nggak kelihatan kan kasat mata. Benar, Padahal sebenarnya kecil-kecil tuh kotor yang bikin rusak sebenarnya. betul. Oh, I see. Jadi nggak cuman kalau orang kan banyak yang membersihkan tuh hanya frame, badannya aja. Ini aja. Tapi hal detailnya itu nggak kayak gear-gearnya. Padahal itu yang sangat penting kalau menurut saya sih. Ya. Karena investasi di group set atau di gear-gear itu lumayan besar. Berarti kayak ganti baju tapi nggak mandi. Benar. Iya. Ya kan? Iya. Looksnya bagus, ternyata Dalamnya bau badan misalnya. Ya kan? Kayak gitu iya, ya kurang lebih. setuju. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari latihan nih, kan ini kan endurance banget ya, ultra endurance lah ya, panjang segala macam. Cara latihannya tuh gimana Kak biasanya? Kalau ultra endurance itu lebih mudah latihannya dibanding dengan kompetitif race. Gitu. Kenapa? Karena biasanya kita hanya melatih konstan kan, konstan sustain, di mana kita menjaga zona power kita, zona heart rate kita dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan. Kalau kayak saya pribadi sih, saya biasanya latihan tuh di zona heart rate, misalkan zona 2 itu mungkin bisa
5 sampai 6 jam satu hari terus gitu ya kan. Ya memang itu yang dibutuhkan di ultra endurance. Sebenarnya adalah ketahanan, bukan kecepatan. Jadi ketahanan yang lama gitu. Lebih simpel gitu. 5 sampai 6 jam berarti. Sehari 5 sampai Kak 6 Andika jam. katanya 5 sampai 6 jam. Itu satu sesi atau dibagi 2 sesi? Satu sesi biasanya pagi, nanti sorenya biasanya workout untuk upper body seperti itu. Oh ada workout upper body juga? Iya, karena kan kita setelah panjang perjalanan kita nahan. Ya. Biasanya apa sih yang dilatih? Biasanya bahu gitu ya kan, tangan gitu ya. Grip ya, grip. Forehand gini juga ya berarti Betul. ya. Oh, oke. Biasanya latihan di gym berarti Kak? Atau Latihan di gym. latihan di Kalau gym? workout biasanya saya latihan di gym. Nah untuk pesepeda, ketahanan kan udah pasti nih endurance ya. Kalau di gym tuh yang dilatih biasanya apa? Upper body, Upper body aja? upper body. Tapi dengan beban yang kita tidak terlalu berat ya. Ya. Karena kita tidak bisa membentuk massa otot yang terlalu besar untuk upper body karena akan menyebabkan apa ya, berat ya. Kita juga badan sedikit kaku biasanya gitu. Jadi tidak fleksibel. Jadi kaku terus bikin nambah beban sendiri sebenarnya Tambah jadinya beban ya. sendiri, betul. Sedangkan rute yang kita lewatin kan biasanya rute climbing, pegunungan, seperti itu. Jadi memang berat badan sangat mempengaruhi nanti ketika itu. Oke, kalau bisa dibilang gitu mostly orang yang ultra cycling ini kurus-kurus berarti ya. Ya harusnya begitu. Iya, karena kan kalau berat badannya berat kan capek sendiri Betul, nanti kan. betul. Dia akan bawa beban yang ekstra Iya. kan. Kecuali yang balapan. Kecuali yang ya itu pun Balapan biasa kaki besar-besar ya kak ya. tergantung rute, tergantung apa namanya? Track. Iya, tergantung track. Kalau climbing biasanya dia rata-rata Slim ya, lebih slim. Terus kalau yang flat biasanya dia lebih berotot. lebih berotot ya. Lebih berotot karena dia butuh power besar ya. Ya kan dulu sering ada meme tuh kalau yang pesepeda badannya kecil-kecil kakinya segede-gede Iya, ayam broiler pahanya betul, kan. betul. Oh, itu biasanya yang apa namanya kak kalau yang Track, track ya, Iya. yang muter tuh kayak NASCAR, velodrome, ya. Track bike. track bike ya itu ya. Oke. Ini kan di Peninsular Divide ini atau enggak selama Kak Handika sepeda lah, bersepedaan, ikut kompetisi, ikut event dan lain-lain, ada nggak hal-hal yang paling berkesan selama di jalan, selama during event ini? Paling berkesan ya pasti banyak ya. Seperti salah satunya saya ketemu gajah di Titiwangsa langsung di depan mata gitu ya kan. Terus ketika melewati Cameron Highland di saat kondisi hujan di mana saya harus terus mengayuh agar badan nggak kedinginan gitu. Terus melewati 50-60 kilo perjalanan yang memang sama sekali nggak ketemu orang gitu ya kan. Itu adalah tantangan tersendiri sih dan itu sangat berkesan. Dan itu sih membuat saya jadi semakin bukan lemah, jadi justru semakin kuat. Ya. Gitu. Yang kakak pikirin tuh apa? Pas di jalan 50 kilo bisa lurus terus nih, nggak ada orang, nggak ada apa, itu perasaan yang dirasain tuh apa? Takut kah atau enggak? Wah peaceful banget nih gitu, atau gimana? Takut sih enggak ya. Kalau takut ke orang, saya lebih takut ke orang ya sebenarnya. Misalkan kayak ada penodong atau apa, begal apa kayak gitu. Tapi ya syukurnya di sana sih aman ya. Yang kemarin saya khawatirin adalah binatang sebenarnya. Karena kan memang satwanya banyak yang melintas kan, entah itu ular, entah itu gajah, harimau kumbang gitu ya kan. Yang kebetulan kemarin itu memang untung aja tidak reaktif sih gitu. Jadi saya hanya berhenti sebentar nunggu mereka melintas, habis itu saya langsung langsung melanjutkan perjalanan. Oh jadi lagi goes gitu, lagi goes Iya. ada yang nyebrang gitu Betul. tiba-tiba. Iya. Di tengah atau enggak mereka lagi tengah-tengah gitu ya. Betul. Kayak gitu Kak Andika tungguin aja atau gimana? Kita harus tungguin karena kita nggak boleh kan itu sudah diinformasikan juga sama pihak organizer kalau ada binatang seperti gajah atau harimau ya kita harus matikan lampu kita karena kalau kita nyalain ya dia akan mendekat gitu. Terus banyak hal gitu misalkan kayak ketemu anak gajah, biasanya anak gajah tuh akan datengin kita.
itu harus hati-hati juga karena mungkin anak gajahnya tidak berbahaya, tapi yang berbahaya biasanya ibunya, karena ibunya Protek benar, karena menganggap kita akan mau ambil si anaknya, jadi ibunya pasti akan menyerang. Karena tahun lalu itu kebetulan saya tidak mengalami, kebetulan teman peserta yang di belakang saya, jadi mereka diberhentikan karena ada gajah yang menghancurkan 6 mobil waktu itu, jadi dia merusak 6 mobil gitu, jadi sama ranger di sana langsung diberhentikan, disteril, dan kebetulan saya udah lewat, jadi seperti itu. untung udah lewat ya. Jadi beberapa peserta yang lain ditahan sampai kondusif, baru mereka bisa melanjutkan perjalanan. Wah berarti ada faktor lucknya juga sebenarnya ya. Ada faktor lucknya juga kalau dibilang kayak gitu. Kalau ular sih serem sih sebenarnya. Ular Ular kan banyak. juga tiba-tiba kan bisa sep gitu kan. Betul. Kita nggak tahu lah ular apa itu misalnya kan malam gelap. Yang saya temuin itu ular piton ketika ngelintas itu panjang banget, ya kan? Mungkin ada sekitar 2 meter. Terus ular kobra, tapi ular kobra biasanya dia di pelepah sawit biasanya gitu. Selama kita nggak ke pelepah sawit sih harusnya nggak ada masalah gitu ya. Selama terus di jalan di on track sih nggak ada masalah. Tapi saya pernah ketika saya berhenti, saya lihat ada di pelepah sawit itu ya ada ularnya. Goyang-goyang gitu loh ya. Bergerak ya. Seperti itu. Dan memang diinformasikan sama pihak organizer bahwasannya memang ular kobra khususnya memang dia lebih suka di sana. Serem banget ya. Serem banget sih. Perjalanannya itulah ekstrim ya. Ekstrim banget, nggak cuma tracknya doang ternyata ya. Ada obstacle-nya juga. Betul, banyak obstacle. Terus kalau yang kayak malam-malam gitu ya kayak sendiri berapa puluh kilo gitu. Yang horor-horor ada nggak? Kebetulan tahun ini enggak. Tahun lalu ada? Tahun lalu ada. Horor gimana tuh? Tahun lalu tuh jadi ketika saya melewati jalanan turunan, sepeda saya tuh nggak bisa turun. Biasanya kita nggak usah perlu pedaling dong, Iya, gitu kan. losin aja kan? Losin aja gitu kan. Ini nggak bisa Bisa rolling, turun. nggak bisa turun gitu ya kan. Harus dipedaling dengan berat sampai saya turun dari sepeda, saya putar rodanya tapi nggak ada masalah gitu ya kan. Saya pikirin kan mungkin kampas remnya nyangkut nih gitu ya kan. Ternyata enggak gitu. Terus di Gerik ada satu daerah namanya Gerik yang tahun lalu ada warga di sana yang diserang macan sampai meninggal gitu ya kan. Nah di daerah Gerik itu ketika saya lewat ada seseorang jam 2 pagi duduk di atas jembatan. Saya sih nggak lihat sih secara detail. Saya hanya melihat karena posisi sebelah kiri saya hanya lihat dia lagi madep belakang. Ketika saya lewat dia ada ngucapin salam dalam ucapan Islam gitu, kayak dia ucapin assalamualaikum gitu. Jadi saya cuma bilang waalaikumsalam, udah saya jalan. Wah, merinding saya. Tapi itu hal yang biasa sih ya. Jadi itu pasti akan kita temukan yang namanya ultra cyclist, apalagi saya selalu jalannya di malam gitu. Malam tuh nggak pernah tidur sampai pagi biasanya gitu. Biasa justru digasnya di malam ya. Justru gasnya di malam biasanya gitu. Mensiasati bahwasannya kadang kalau ditanjakan tuh malam kan lebih gelap kan. Jadi kita tidak melihat ujungnya biasanya. Jadi terus ngayuh Lihat aja. bawah ya. Lihat depan. Nah, kalau kita nanjakan lihat depan kayak roller coaster ya. Lihat roda aja gitu. Roda. Betul. Gitu. Serem banget ya. Mungkin itu orang yang itu ya diserang mungkin ya. Iya. Bisa jadi. Gitu. Serem banget. Nah kalau yang waktu itu yang pas turunan nggak bisa, misalnya nggak bisa di kayu nih, harus di kayu kan, berat kan. Berarti Kak Andika pas turun tuh kayu terus. Kayu terus dan itu sangat berat. Sampai akhirnya Doa pas finish ya pasti itu. Pas sampai finish saya ceritakan ke organizer, dia bilang itu roh gajah yang mati itu katanya duduk di atas sadel kamu, bercandanya gitu. Bercandanya gitu. Bercandanya gitu. Tapi memang hal-hal kayak gitu memang kita nggak bisa hindari gitu. Sometimes ada datang aja ya. Challenge. Kayak kita nggak tahu lah mereka ngapain lah, jahil lah kalau kata orang ya. Betul. Jahil aja. Betul. Dan banyak suara-suara gitu ya kan. Oh iya. Entah itu suara binatang, entah suara. Tapi saya selalu fokusnya sih pada jarak ya. Jarak yang tadi saya bilang bahwasannya sejam
1 jam ini saya harus menempuh misalkan 20-15 kilo gitu ya kan. Ini fokusnya di situ. Jadi konsentrasi saya untuk hal-hal yang spooky gitu tuh nggak ada. Faktor-faktor luar Walaupun nggak ada gitu pikirin. godaan-godaan, ya fokus saya hanya di jalan kilometer, hanya melihat GPX yang rute itu Karena dan kalau kayak gitu nanti pecah fokus. pecah fokus konsentrasinya nanti. Nah, berarti untuk tetap fokus itu Kak Dika gimana? Lihat tipsnya, triknya, lihat si GPS ini kah atau gimana? Lihat GPX, ya saya setel murotal gitu. Biasanya sih saya setel murotal. Murotal itu lantunan ayat suci. Saya beragama Islam biasanya gitu. Di saat lagi sepi sendiri saya setel itu. Biasanya sih itu. Untuk menenangkan aja sih. Itu masing-masing orang punya mungkin caranya masing-masing, tapi kalau saya sih itu. Caranya berbeda ya. Cuma kan kalau dengar itu kan mungkin lebih hangat rasanya, Betul, lebih tenang. pikiran-pikiran yang nggak seharusnya kita pikirkan juga pergi ya, nggak Setuju. kepikiran ke sana ya. Betul banget. Oh, I see. Horor juga ya ternyata. Apalagi ya karena emang bayangan pasti malam, gas di malam kan. Betul. Pasti lebih jaraknya malam. Pokoknya kalau kayak kata Kak Handika itu kan mostly 80% kosong misalnya jalanannya kan. I see. Nah, gimana Kak Handika jaga semangat untuk di tengah-tengah ini banyak challenge kan berarti kan dalam event ini, dalam ultra cycling ini. Ya kita nggak bilang peninsular lah, misalnya di semua event lah. Betul. Gimana cara Kak Andika maintain itu semua? Bagi saya sih setiap perjalanan itu kita jangan fokus pada garis akhir. Kita terus konsisten aja, terus mengayu kalau saya biasa begitu. Fokuskan pada kilometer-kilometer kecil yang sudah kita set. Bukan 1.500-nya, tapi potongan-potongan kecil. Jadi itu yang saya fokuskan gitu, selama perjalanan. Terus ya intinya konsisten selama perjalanan. Tapi jadi kita jangan lihat bigger picture ya berarti ya. Kan bigger picture ini kan 1.500. Kalau orang dengar aja udah agak jiper kan. Misalnya bisa nggak nih gitu. Berarti lebih baik kita pikirin dulu coba 50 kilo. Kayak selesain masalah yang gampang dulu baru yang sulit. Betul. Kurang lebih kayak gitu berarti kan Dika ya. Terus jangan fokus untuk menjadi pemenang. Fokus untuk mengalahkan diri sendiri aja dulu. Ataupun kayak melewati batas diri dulu aja deh gitu. Jangan pikir aku harus buru-buru nih sampai ke finish gitu. Karena kalau udah punya target seperti itu biasanya kita lupa nih dengan kondisi badan kita nih. Gitu. Kondisi badan kita yang kadang kita sudah nggak mampu tapi dipaksa seperti itu. Tapi kalau saya sih lebih melihat lebih ke kayak ya kamu coba lewati batas dirimu dulu sendiri. Gitu. Lawan diri sendiri lah. Lawan diri sendiri. Daripada kita fokus ke performance kita dulu daripada ke orang lain, malah nanti takutnya ganggu kan jadinya. I see. Nah ini kan kemarin berarti baru beres ya Kak ya, si yang di Malaysia ini Peninsular Divide. Apa nih next stepnya, ada event apa yang mau diikutin? Ada nanti bulan depan, kebetulan deket di daerah Peak. Eventnya lebih ke tim time trial. Nextnya event di Malaysia lagi, event race gravel di Perlis, kurang lebih 134 kilo. Oke. Seperti itu. Dan tahun depan sudah ada beberapa sih, cuman belum confirm untuk ikut. Nah kalau mimpi besar Kak, tambah sedikit ya. Kalau mimpi besar Kak Andika nih, kalau di sepeda kan Tour de France nih yang paling besar kan. Yang paling bergengsi lah ya. Pengen gak Kak compete di sana? Kayaknya udah nggak mungkin kalau di Tour de France, karena yang satu pasti di Tour de France itu harus punya tim. Yang kedua adalah pasti secara level mereka udah pasti berbeda dengan saya, umurnya juga gitu ya kan. Jadi saya hanya bermain di ranahnya ultra cycling saja mungkin, tapi di level internasional rencananya seperti itu.
mungkin Badland, mungkin TCR atau Trans America seperti itu. Oke, berarti lebih ke yang ultra cycling ya. Cycling. Yang mungkin lebih ke yang individu ya. Individu, Berarti ya. Karena si Tour de France itu kan yang ada timnya ya. Betul. Oke, I see. Semoga bisa tercapai Kak. Amin. Ya, seru banget ngobrol sama Kak Handika. Em, ya, mungkin ada tips gak nih buat teman-teman yang tips atau trik lah ya buat teman-teman yang pemula yang mau mulai sepedaan atau yang tengah-tengah mau upgrade gitu. Sebelum upgrade, pesan saya sih lebih baik konsisten dulu latihan, tekun. Karena bagaimanapun juga ketekunan dan disiplin itu adalah kunci. Terus sebenarnya bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu sebenarnya apa ya, di sepeda itu lebih ke kamu tuh nggak menyerah aja gitu. Nanti setelah itu, setelah kamu udah secara fisiknya oke, sudah bagus, baru udah boleh berpikir untuk mulai upgrade, untuk mendapatkan performance yang lebih baik. Seperti itu aja. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi di tengah-tengah nih misalnya ya, atau baru mau mulai ya, dari mental berarti ya, mental ke ketahanan diri dulu, kontrol segala macam, kontrol diri itu yang paling penting di sepeda ya berarti ya. Oke, thank you Kak Handika. Sama-sama. Udah main ke podcast kita, semoga kedepannya event-event yang diimpikan bisa dilewati, bisa menang lagi Amin. ya. Dan untuk Endurgonya juga tetap tetap dikonsumsi buat membantu Kak Andika. Pasti. Oke. Thank you Kak. Sama-sama.